welcome TKJ Nitika Channel. Kembali lagi dengan saya Yuliani Yahya Rahayu. Saya Rizky Bagus Saputra. Di podcast episode yang ke-11. Judulnya tentang apa, Kai? Tentang kiat-kiat menghadapi PAS. Betul. Narasumbernya ada siapa nih? Bajunya beda-beda nih kebetulan hari ini tuh narasumbernya. Ada warna apa nih? Pink. Pink. Ada putih. Putih apa biru? Biru. Oh. Terus ada merah, ada merah. Nah, Seperti yang itu. apa tuh? Jangan deh, jangan di sini. Jangan bobo politik. Yang satu lagi ada biru. Tua. Biru lagi. Ya. Biru tuh apa? Bukan. Ya identik biru lah ya. Ya, pokoknya Identik gitu. biru. Buat Ya, silakan, narasumbernya nih satu-satu mau perkenalan dulu, boleh nggak? Perkenalkan, nama saya Jangan tegang. Santai. Ini masih canggung ini. gimana nih? Iya, Silakan. Dari yang pink dulu. Perkenalkan, nama saya Indri Jelita Adrianto. Saya dari jurusan Manajemen Perkantoran. Oke, salam kenal. Salam kenal. Oke, selanjutnya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sonia, perwakilan dari jurusan akuntansi. Oke, ada Sonia dari akuntansi. Salam kenal Sonia. Ya. Oh, geli apa ini sendiri? Aduh, geli. Oke, selanjutnya ada yang merah-merah. Perkenalkan, nama saya Juang Pandu Yoga, saya dari kelas 12 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Oke, dari TSM. Yang Salam terakhir kenal ada siapa Yoga. nih? Oke. Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Sugiartono dari kelas 12 Teknik Audio Video 3. Ini kan tentang PAS ya. Proses pembelajaran mengajar semester ganjil ini kan udah mau hampir selesai nih. Untuk mengukur kemampuan siswa atau siswi SMK Negeri 3 dalam mengikuti pembelajaran selama semester ganjil, kita kan bakal ngadain PAS nih. Jadi aku sama Kika ini bakal ada beberapa pertanyaan buat buat kalian berempat. Mohon dijawab ya. Oke, siap, ready. Oke. Jangan tegang, serius. Oh, tegang ya. Oke. Pertanyaan pertama. Buat Akang Tetenya nih kan mau pas. Udah ada persiapan belum buat pas kali ini? Oke, boleh dari kiri dulu. Atau siapa Bun bebas yang mau jawab? Yang mau jawab nih siapa? Tengah. Ini satu-satu. Iya, Bebas sih, satu-satu. silakan. Terus ya gimana? Jadi saya dari sini dulu deh. Oke, dari kiri dulu. Kalau saya sih nggak ada persiapan khusus ya, cuma jadi kelas saya dari contohnya kelas saya sendiri lebih ke belajar santai aja sih karena mengurangi tekanan juga kan. Dan guru-guru OTKP juga membantu dengan mengadakan kuis, games atau kayak gitu kan. Jadi sehingga kita tuh belajar tuh kayak dalam mengilas mengulas kembali materi sebelumnya itu jadi dengan santai gitu ya. Begitu aja sih persiapannya. Oke. Untuk Teh Sonia gimana nih? Kalau dalam menyiapkan ujian akhir semester itu pastinya sih aku punya persiapan. Mungkin aku punya persiapan khusus ya dari diri aku. Aku memanage semua jadwal kayak untuk menyiapkannya tuh dengan mentargetkan supaya aku bisa itu berarti kan otomatis aku harus mengkilas balik materi yang udah disampaikan, diajarkan. Ya paling seperti itu dan mungkin sering latihan-latihan soal sih buat persiapannya. Lebih rajin ya Teh Sonia ini. Oke, selanjutnya yoga. Oke, kalau dari yang perempuan mungkin lebih banyak persiapan lah ya. Beda kalau cowok itu istilahnya yang penting yakin lah ya. Iya, benar. Saya sependapat. Beda banget ya. Gitu. Jadi kalau buat persiapan Bismillah aja. Bismillah aja. Yang penting Tapi yakin. ada belajar ya kan, Kang? Ada. Pasti. Buat Kang Ahmad. Oke. Kalau buat saya sih intinya belajar sama berdoa. Yang penting berdoa. Yakin sih kata yoga juga harus yakin. Ya. Gimana aja ABCD gitu kan. ABCD. Jadi tiru guys, jadi tiru. Ada ABCD pilihnya gitu bikin sendiri jawabannya. Buat Nah. Kang Kika ini gimana nih? Ya sama. Kan semua laki. Tapi saya juga merasa. Rasa apa? Ya merasa. Ya yang penting yakin. Yang merasa yakin gitu. Ya kok. Latihan juga dikit-dikit baca-baca mah. Itu beneran masuk ke otak apa enggak? Nah ya itu masalahnya.
Kalau Apa? Yuli sendiri? Aku, Oke. aku buat ujian kali ini, alhamdulillah belum ada persiapan sama sekali. Kayak paling kayak atau enggak hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kayak belajar yang mata pelajaran yang kita bakal ulangan hari Senin atau enggak selanjutnya gitu kan. Ya sama kayak siapa? Indri sama Sonia gitu. Oke. Next ya. Nah, kan dari tadi Sonia bilang dia tuh lebih banyak memfokuskan diri untuk ujian ya. Iya. Nah, lebih banyak belajar pokoknya ya. Nah, maksimal belajar di rumah itu berapa lama sih? Sebenarnya aku tuh suka yang namanya belajar gitu. Jadi kalau sama namanya waktu tuh nggak ada kenal harus jadi patokan gitu. Ya mungkin kalau misalkan berapa lama waktunya 5 jam. 5 jam. 5 jam belajar. Itu kan stop. Itu nggak stres. Enggak. Saya 5 jam. 5 jam. Iya. Saya ngerjain PR. Aduh, ngerjain PR nih. Baru mulai. Ada Satu paragraf. ada notif nih dari Notif. HP. Nonton YouTube sisanya. Gitu loh. Bisa 5 jam kuat. Ya. Itu juga nyontek ya. Yoga kartu as. Kebongkar deh. Oke. Nih di sini tuh ada yang suka SKS nggak sih kayak sistem kebut kejar semalam gitu. Kebut kejar semalam. Aku sih. Iya. Tos lu yuk. Kayak tugas-tugas yang belum ngisiin ya, ayo semuanya gitu. Pas besok misalkan dikumpulin sekarang malam. Deadline. Wah. Ya karena sebelumnya kayak santai aja. Nanti besok. Ya udah lah ya deadline-nya masih lama gitu kan. Si paling nyantai. Kadang saya juga gitu sih. Ini 11-12. Iya, di kelas. Sekarang pelajarannya ya langsung. Ada nggak contekannya? Ih, parah banget. Jangan ditiru guys. Oke, kira-kira nih Akang Teteh sudah tahu jadwal ini belum pelaksanaan PAS-nya? Udah dibagiin belum? Sudah. Nah, kalau dari segi jurusan nih, kan berbeda. Saya tanya Kang Yoga nih. Kalau jurusan TSM pelajaran produktifnya apa aja? Kalau dari TSM ya, kalau dari TSM sendiri macam-macam sih. Kita itu ada kayak mesin, sasis, terus kelistrikan juga. Kalau dari mesin paling kita itu baru belajar yang namanya kayak sistem CVT buat di motor Matic. Nah, terus juga ada diajarin sistem karburator buat di motor kayak motor-motor bebek kayak gitu. Motor saya. Motor bebek tuh kayak gimana? Motor bebek itu yang ada giginya. Iya, Oh, yang gigi. itu masuknya motor bebek. Iya, motor bebek. Iya. Terus juga ada sistem kelistrikan. Kalau kelistrikan itu kita belajar diagram firing. Jadi kayak nyambungin kabel gitu. Misalkan pengen nyalain sistem kelistrikan apa aja itu nanti diajarin di situ. Itu kalau salah kabel nyetrum Enggak sih. Enggak. Meledak. Iya. Iya, Bang. Enggak kok, enggak sampai meledak. Paling meletus. Terus gitu. Iya. Kayak lagu ya? Apaan tuh? Apa tuh? Itu lagu balonku. Meletus. Iya kan? Pada ngebumping dulu. Nah, untuk Kang Ahmad sendiri nih, kan jurusan TAV. Pelajaran produktifnya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini yang diingat apa aja? Yang diingat aja. Ada PRE, perencanaan kelistrikan gitu. Ada PPAP. Banyak ngerangkai sih kalau di TAP. PAP. Banyak ngerangkai kayak bikin flip-flop, kayak ngebenerin TV, televisi belakangnya kan suka dibongkar gitu, mesin. iya. Oh iya, televisi yang tabung. Terus kayak sound system, ngerangkai sound system bunyinya kayak gimana dari kecil sampai gede gitu. Frekuensinya. Itu kan kalau TAV kalau nggak salah kayak bikin apa yang kata ada lampu terus kabel-kabel. Apa itu rangkaian? Iya paralel ya? Iya, kayak gitu. Ya pokoknya rangkaian-rangkaian kayak gitu. Udah bisa nyolder berarti? Udah dong, pernah juga nyolder. Panas gak? Udah pernah nyoba ini ujungnya gak? Kayak enggak dong. Siapa tahu anak TAP kan wah udah Penasaran gitu. Iya kan, gua anak TAP, gua udah pernah ke solder tangannya gitu. Kita nggak tahu. Ya jangan sampai penasaran kayak gitu lah kan udah tahu itu panas gitu kan.
di kecelakaan kerja. Nah, betul. Kalau untuk tes Sonia sendiri nih, untuk AKL, pelajaran produktifnya apa? Kalau di AKL ini pelajaran produktifnya itu kayak akuntansi keuangan, praktikum perusahaan jasa, dagang manufaktur, pajak. Oh, pajak. Nah ya paling lebih kegiatannya sih di akuntansi itu ngejurnal sampai bikin laporan keuangan itu. Iya. Itu tuh kan ada kayak uang-uang gitu ya? Iya. Itu tuh ngitung uang beneran apa gimana? Uang gaib. Yang gaib, waduh. Dengar-dengar kalau nggak balance gimana tuh? Stres sih, kepikiran sampai nggak bisa tidur. Oh iya? Ya, Segitunya, sampai nggak bisa balance. tidur. Waduh. Kepikiran pokoknya gitu. Ini uangnya kemana ya? Apa Iya. digondol sama tuyul? Tuyul. Lu kan tuyul. Enggak gitu ya. Dia kan panggilnya Yuli ya. Tuyul. Iya pokoknya kalau udah nggak balance tuh benar-benar kepikiran sih, stres. Kayak, aduh salahnya di mana gitu sih. Pokoknya sih lebih ketelitian sih kalau di akuntansi itu. Betul. Ketelitiannya ya. Iya. Berarti orang apa AKL ya? Iya. AKL itu orangnya teliti semua ya. Oke, lanjut. Teh Indri dari jurusan OTKP pelajaran produktifnya ada apa aja nih dari kelas 10? sih. Terutama yang saya inget ya. Saya ingat aja. Korespondensi, terus administrasi umum, ada juga ekonomi bisnis. Jadi sedikit basic tentang keuangannya juga ada. Humas, kepegawaian, sama PKDK gitu. PKDK. Oh, PKDK ada. Kayaknya ada semua deh PKDK. Iya. Ada kan PKDK? Ngerakit apa? PKDK. Kalau TSM Kalau di TSM kita waktu itu bikin kerajinan sih dari barang bekas bengkel. Nah kemarin kelompok saya sempat bikin lampu tidur dari lampunya shockbreaker. tidur. lampu tidur gitu. Buat lampu tidur. Ya, jadi tidur pakai lampu. Ya. Iya lampu tidur pokoknya mah. Iya. Kalau AKL kan dari keuangan nih ya. Nah, pakai duit. Itu pakai duit gitu. Nggak mungkin beda kan. PKDK kan macam-macam produk kreativitas mah. Kalau PKDK di akuntansi itu mungkin lebih kayak kita berbisnis apa nih, misalkan kayak produk makanan gitu. Berarti kan kita harus merancang strategi pemasaran bisnisnya itu harus bagaimana. Lebih ke situ sih. Iya. Berarti hitung juga ya? Iya, ujung-ujungnya hitung. Hitung juga. Nah, buat Benar. Nah, mau siapa nih? Yuli. Yuli ya. Nah, untuk Yuli ini kan TKJ. Produktifnya ada apa aja nih? Jangan malu-maluin. Ya aku ingat aja ya. Iya. Kelas 10 tuh ada DDG, terus Desain dasar grafis. Ya, pemrograman dasar. Iya kan ya kalau Pemogdas, salah. iya, Pemogdas. Kalau sekarang ada ASJ, AIJ, terus TLJ, apalagi Kai lupa sih ya. Tiba-tiba ngeblank. Banyak. Of course ada PKDK. Ya, PKDK mah selalu ada tuh. Tenang. Lanjut. Nah, mata pelajaran yang kira-kira Kang Tetenya ini yang belum dimengerti apa aja? Yang belum paham itu. Paham? Matematika Yang sih. Jujur, mungkin ada satu materi aja sih, integral. Sama. Ya kan, karena itu emang ya pabelit lah. Pusing gak sih? Bener, pusing. Turunan lebih gampang sih. Kalau yang luas ya? Luas volume ya? Iya, luas volume. Ya. Bab. Itu agak Itu sebelum atau sesudah? Sesudah. Aku belum nyampe sih. Iya tahu katanya. Pusing, lebih pusing. Katanya TKJ yang paling duluan katanya. Ya makanya saya pusing. Gak ngerti. Untuk tesonnya ada nggak? Ada sih. Kan nggak mungkin lah. Kan soalnya hitung-hitungan. Tidak mungkin. Yang keren banget coy. Mungkin di bidang manufaktur tuh kayak perusahaan PT gitu kan. Cara penghitungannya tuh benar-benar beda. Jadi ya beda sama perusahaan dagang. Ya kurang paham sama penghitungannya, masih agak susah. Penghitungan lagi ya. Yoga yuk. Buat Mas Yoga, Mas Yoga Om. Oke, kalau buat saya sendiri, jujur aja kalau MTK udah hal yang biasa lah ya. Hampir
bukan hal biasa gampang, maksudnya semua orang itu pasti merasakan kesusahan. Iya, kesulitan. Nah mungkin kalau dari jurusan TBSM sendiri ada pelajaran yang sulit dimengerti gitu. Itu pelajaran teknik gambar otomotif. Jadi teknik gambar otomotif itu kayak ngitung mili-milian lah, dan kebetulan itu pelajaran itu tuh pas di kelas 1 pas waktu online. Jadi kita emang bener-bener nggak ada kalau cuman materi kan istilahnya nggak ada praktek tuh susah ya. Nah makanya pelajaran itu sih yang paling susah. Ahmad sendiri gimana nih? Apa ya yang susah tuh produktif kayak bikin rangkaian dari komputer kan, emang dari kelas 10 kan kayak yoga tadi apa daring ya. Nah terus kemarin tuh pas kelas 11 tuh awal-awal semua kan jadi suruh gambar di komputer tuh masih kayak apa kaku tangan tuh nyari-nyari kayak rangkaiannya dioda kayak gitu, rangkaiannya susah gitu sih. Untuk Yuli. Aku sendiri ya, mungkin ASJ. Maksudnya tuh kayak, nih kan kalau misalkan udah oke semua nih gampang gitu ya. ASJ itu administrasi sistem jaringan. Jadi itu kan ada prakteknya nih. Kalau misalkan oke semua, ya udahlah gampang gitu kan. Sedangkan kalau pilot tuh kayak, ya Allah ini susahnya di mana, salahnya di mana. Nyari troubleshootingnya tuh loh. Aduh, memperbaikinya harus detail banget nih. Benar. Kadang salah satu angka aja atau satu huruf tipe gitu. Itu bener-bener kayak udah kalau di /etc/init.d itu kayak mau di restart ya udah jadi pilot gitu. Ya sama saya juga. Udah sama. Ya sama, itu susah. Bingung ya lo. Gak ada payah. Tapi ntar nonton kayaknya deh. Maaf ya Pak, tapi saya beneran nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya Gak hafal, paham mah paham. paham. Nah. Cuman kalau pilot tuh bingung Pak, gitu. Nah, kan tadi pelajaran yang nggak disuka ya. Iya. Nah, sekarang pelajaran yang disuka. Saya penasaran juga kan. Oh saya? Iya. MTK. Enggak. Tapi MTK kalau misalnya kita paham juga kan kita Iya, seneng bener. kan. Iya, MTK tuh harus dari dasarnya dulu pahamnya. Iya benar. Baru mengikuti. Iya, nggak bisa yang bolong-bolong gitu. Yes, benar sekali. Kalau saya sendiri sih bahasa Inggris mungkin, sama yang bahasa Jepang juga saya lumayan suka sih. Kalau ada bahasa Korea suka nggak? Suka banget. Jangan ditanya. Iya, sama dong. Anak K-pop. Yang ibu diem. Aduh, ibu diem. Si ara-ara. Aduh. Apa tuh? Yang tahu-tahu aja. YTTA, iya, YTTA. Kalau Teh Sonia sendiri nih, Aku suka semua mata pelajaran. Ya, aku suka semua mata pelajaran karena kan kita harus mencintai dulu kan. Mencintai. Ya, semuanya suka. 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 pertanyaan buat cowok nih. Kayak gitu maksudnya. Ya, yoga. Ada nggak yoga? Pelajaran yang disukai ya. Kalau semuanya. enggak. Karena kalau suka cuman satu orang aja. Suka tuh boleh gak sih ke beberapa orang, cuman I mean kayak artinya beda gitu. Mungkin kalau dari pelajaran ya, kalau yoga sendiri ada pelajaran produktif gitu yang yoga suka. Contohnya kayak pelajaran bengkel tuh sebenarnya suka, kayak praktek-praktek tuh sukalah praktek apa aja, kayak dari mesin motor atau pokoknya yang tentang motor gitu. Kalau praktek di bengkel itu suka pelajaran yang yoga suka. Apalagi cowok kan ya suka bongkar-bongkar motor gitu. Bongkar Masa nggak motor. suka? Kalau saya nggak bisa. Nggak bisa apa? Bisa bongkar. Nggak bisa masak. Masangnya. Saya juga kadang gitu. Nggak sendiri. Wah, ternyata jurusannya juga pernah mengalami. Maklum, manusia. Ya. Amat. Kalau aku sih lebih suka PKDK. Karena santai aja gitu belajarnya. Jadi nggak membebani pikiran. Kan kalau kayak MTK kayak jurusan kan kayak mikir otak kan, kalau PKDK kayak tinggal nulis udah gitu jadi ya. sambil
sambil santai juga udah selesai gitu. Ngomongnya enak banget ya. PKD. Tapi yang bener sih. Iya sih. Nah, buat Salah Kanti satunya. Kai sendiri, pelajarannya disukai apa? Jepang nggak sih? Gimana? Jepang first. Yang kedua itu kalau di kelas 10 ada pemogdas ya. Pemogdas itu pemrograman dasar. Pemrograman dasar. Itu kalau nggak salah yang HTML itu bukan sih? Yang Java Iya, gitu ya? Java CSS, JavaScript itu saya suka. Sampai sekarang juga lagi didalemin lah cara belajar kayak gitu. Masih pemula. Nah, Yuli? Kalau jawab MTK kayak gimana ya? Tapi emang MTK sih sukanya. Cuman kalau Enggak lain bukan manusia kayaknya. Ada ya orang. contohnya nih, Jerome Pauline. Iya, Kenal nggak? Enggak. Pura-pura nggak kenal. Ya itu. Iya, kenal. Suka MTK tuh gara-gara apa ya? Pokoknya dari kelas 6 suka MTK ya udah sampai sekarang. Cuman kalau ada materi yang nggak dipahami, ya udah gitu. Ya udah nggak usah dipelajarin lagi maksudnya. Astagfirullah. Katanya suka MTK. Gak maksudnya materinya kan. Emang bener loh, MTK itu seru pelajarannya. Dulu aja saya SMP sempet suka gitu karena pelajarannya tuh mudah dipahami gitu. Nah sekarang semakin dewasa. Semakin mengintegral. Jadi jangan lupa sin kostannya Kang Teh. Aduh, itu belum dibahas itu mah. Belum masuk materi ini kan. Udah gak sih? Ya enggak sih kelas 11 ya kalau kelas 10 udah. Bukan dari. Lah Ya kan, iya ya, itu. ya. maksudnya kan udah ada materinya. Tapi emang nggak nempel sih. Ya, Jadi itu. terlupakan gitu. Ya, mungkin seperti itu. Kasihan ya. Ada ya orang suka MTK. Sekali lagi. Ada. Soalnya guru MTK tuh kayak misal hujan badai nih, hujan deras. Gua Assalamualaikum. Ngajar, mati lampu juga tetap ngajar, luar biasa guru MTK. Tapi benar guru paling rajin tuh guru MTK. Iya, bener banget. Soalnya MTK tuh penting, guys. Makanya pikir-pikir dulu ya mau benci. Apa kata Sonia tadi suka dalami dulu untuk menyukainya ya? Nah, kalau yoga bukan. Jangan dong. Oke, next. Sudah dapat kisi-kisi belum dari Bapak Ibu guru? Udah dapat. Tapi nggak semua sih, cuma hanya beberapa. Beberapa aja. Udah dipelajari belum nih kisi-kisinya? Nah, cuman dilihat doang kan ini ya. Bahkan dilihat aja belum sih kalau aku. Oh, dapat doang, belum dilihat. Iya. Belum dipelajari. Iya. Kan yang penting yakin kan. Tuh. Nanti aja belajarnya pas malam. Iya. Pas malam kan apa? Malamnya ketiduran gimana itu gak? Ya, yang penting ya. Yang penting iya, yakin mah yakin yang penting. Jangan lupa berdoa juga. Ya Allah, doa. semoga Terus, nilainya bagus Kalau gitu. PAS kan biasanya jangan minta, jangan minta. Jangan lupa minta doa ke orang tua. Iya, itu penting itu. Tapi percuma kalau nggak belajar juga kayak. Tapi kayaknya kalau saya yakin terus minta doa orang tua lancar ngisinya. Ngisinya malah lancar. Oke, next. Nah, kan udah pada tahu nih ya teknis pelaksanaan PAS-nya. Jadi gimana di sekolah kita? Menurut kalian gimana? Teknisinya kan kita melalui daring kan ya, nggak apa namanya? Nggak pakai kertas gitu Iya, kan? konvensional. Nah, menurut kalian kalau daring itu gimana? Saya sih nyaman-nyaman aja sih. Ya lebih enak Karena ya udah sih. terbiasa juga kan. Iya, dari udah terbiasa. Daring. Terima kasih COVID-19. Tapi saya juga nggak suka COVID-19. Korbannya banyak. Jadi suka nih daring. Suka sih. Suka karena terbiasa. Iya sih. Nah, kalau seandainya ya, ujiannya cara konvensional berbasis kertas gimana tuh? Ujiannya berbasis kertas. Kayak waktu SMP gitu Iya. kan ya. Jadi ujiannya pakai kertas nih, isi gitu, dibagiin. Gimana menurut kalian? Saya juga suka-suka aja sih Ini nggak jadi sebenarnya. masalah sih karena keharusan juga kan. Masa kalau misalkan nih tahun sekarang pakai kertas karena kita biasa online terus kita jadi nggak dikerjain gitu kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya harus tetap dikerjain. Mana keyboardnya? Lanjut. Kalau wifi di ruang kelas udah oke belum?
Udah ada. Kalau belum bisa menghubungi tim IT di ruang server. Nah, iya. Udah dipasang semua. Pakai apa aja nih? Aku nggak pernah pakai wifi sih, Oh iya. nge-lag mulu. Asik. Kayak kurang gitu, mendingan pakai data sendiri sih. Lancar juga. Apaan tuh? Apa tuh? Ngeri ya. Tapi lancar-lancar aja sih kalau buat teman aku. Tapi kalau untuk aku kurang puas. Mending pakai data sendiri. Nggak bisa buka Instagram. Fotonya putih semua. Iya, jadi kurang puasnya tuh itu. Tapi kalau buat ulangan ya lancar. Iya, apalagi WA kan Iya. cuma berapa Mbps. Iya. Pertanyaan terakhir nih ya Kang Teh. Akang Teteh suka minta restu ke orang tua nggak atau keluarga terdekat kalau sebelum ujian atau PAS ini? Itu sih pasti ya, karena kan dengan restunya orang tua semua benar. urusan kita bisa dipermudah, dapat berkah juga dari orang tua. Renungan malam. Mana lilin ya? Gue kan ditutup matanya gini kalau nggak merem gitu. Lanjut. Bayangin aja dulu, Kang. Lanjut. Ya sih ya, kan kalau kita minta restu jadi berkah gitu, semua urusan dipermudah. Ya semoga kita semua ujian semester ini dipermudah, dilancarkan. Udah. Jadi siapa yang menambahin? Disemangatin ayah nggak sih? Ya. Waduh. Kalau nggak punya ayah, Pinjam dulu ayah orang. Kalau ayamnya di Korea gimana? Ya. Itu mah halu. Gimana minta doanya? Apa tuh? Ya saya juga di sana sih. Ah, Korea. Korea. Duh, gimana gak? nggak habis thinking. Di luar nalar, astagfirullahaladzim. Ini ada yang mau nambahin dari yang Kak Sonia omongin tadi apa enggak nih? Lubat. Bener sih kata Kak dia. Yoga? Enggak sih. Selama ini nggak pernah. Enggak, restu orang tua emang perlu banget sih, penting gitu. Dalam segala hal yang pengen kita lakuin gitu, itu perlu restu orang tua. Biar semuanya juga lancar dan berkah, bener. Amin. Amin. Jadi angkat gini ya? Yuli, Apa? gimana? PAS itu minta doa nggak? Oh ya iyalah, kalau enggak nanti ulangannya nggak lancar. Terus nilainya pasti nilainya pasti kecil gak sih meskipun udah belajar gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu, tergantung usaha sih. Betul. Ya udah. Kesimpulannya Kai. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan ujian di SMK Negeri 3 Karawang tidak menggunakan ujian dengan cara konvensional atau berbasis kertas, melainkan sudah beralih ke sistem digital. Ujian berbasis digital selain efektif dan tentunya lebih ekonomis daripada ujian berbasis kertas, seluruh guru ikut serta dalam pelaksanaan ujian akhir semester sebagai pengawas ujian di setiap ruangan. Pelaksanaan ujian dilaksanakan tanggal 5 sampai 9 Desember 2022. Peserta ujian wajib mengikuti PAS atau penilaian akhir semester dan datang tepat waktu. Setelah melaksanakan ujian, siswa atau siswi juga diberikan kesempatan untuk melakukan remedial atau perbaikan nilai dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk mendapatkan pengayaan tentang materi yang belum dipahaminya. Semangat ya Kang Teteh semuanya. Semoga Allah permudahkan segalanya dan supaya nilai rapotnya kita bagus. Amin. Ya. Aku sama Kika mau terima kasih banyak ke narasumber kali ini, yaitu ada Teh Indri, Teh Sonia, Yoga dan Ahmad. Ya. Jangan kapok-kapok buat jadi narasumber kita kali ini. Iya. Maaf kalau banyak salah, sumpah. Aduh, di luar nalar. Tapi seru kan ya? Seru ya? Seru, alhamdulillah. Rating dong. Rating Buat podcast kali ini berapa? dari 1/10. 1 sampai 10. Dari siapa nih? Siapa aja? Udah nungguin ya tadi. Nungguin giliran tadi. Nungguin ya? Iya. Waduh, kamu nanya. Saya sih Infinity ya, karena emang benar-benar hostnya juga benar-benar asik banget. Gitu. Nggak bikin canggung saya kan, karena kita juga pertama kali kan di sini ya kan. Mantap. Apalagi saya baru bangun tidur gitu. Bener
Gak, podcast. Hah, podcast? Kaget kayaknya dia. Kita aja sampai nungguin dia ya. banget. Nungguin orang tidur ya. Taunya tidur. Jaga bengkel gak? Enggak. Habis ronda. Habis ronda. Kan minggu sekarang ini minggu santai lah ya buat menghadapi PAS minggu depan gitu. Jadi banyak guru yang gak masuk gitu. Nah itu dimanfaatin buat tidur. Buat istirahat ya. Berarti malamnya bergadang ya? Iya, begadangnya buat apa? Sleep kolam ayam. Waduh. Lain lagi. Teh Sonia, ratingnya berapa nih? Aku sih sama sih kayak dia, pokoknya asik sih orang-orangnya di sini semuanya asik. Jadi salting nih. Nggak ada rating sih, pokoknya ya udah asik aja gitu. Kan kita juga teman ya, jadi kayak nyambung lah kalau ngobrol gitu. Nggak tegang-tegang amat. Padahal mah tegang. Mana gak bakal gitu tuh, gak bakal ngancam ya. Ya udah, terima kasih banyak udah datang podcast di episode ke-11 ini. Jangan lupa Like komen, and subscribe. subscribe. Annyeong, ikutan dong, annyeong.